Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, sebelum kita pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan untuk disiapkan doanya. Siapkan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Jadi untuk pelajaran sekarang, sebelumnya saya cek untuk data kehadiran siswa. Randy, Ya. Iqbal, Delis, Saiful, Sige, Safari. Oke, masuk semua ya. Jadi kemarin menggambar yaitu tentang garis gambar, kemudian kertas gambar. Sekarang adalah materinya proyeksi ortogonal yang dikolaborasi dengan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu memahami proyeksi ortogonal dengan menggunakan konsep dasar kecerdasan artifisial. Nomor 2, siswa mampu membedakan proyeksi Amerika dan Eropa dengan menggunakan konsep dasar kecerdasan artifisial. Nomor 3, menjelaskan manfaat dan dampak AI dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4, mengenal etika dalam pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan dari pembelajaran ortogonal dalam gambar teknik. Ada yang tahu apa itu proyeksi ortogonal? Ada yang tahu apa proyeksi ortogonal itu? Ada yang tahu? Silakan. Ini proyeksi ortogonal, yaitu proyeksi menggambarkan benda 3 dimensi ke gambar 2 dimensi, di mana benda yang semula tampak nyata, jadi seandainya ini penghapus nyata kan ya, diubah menjadi tampak bidang 2 dimensi. Jadi nanti 2 dimensi berarti pakai suhu X dan Y. Kalau 3 dimensi pakai 3 suhu X, Y sama Z. Ya. Kemudian yang kedua, bidang yang ditampilkan adalah bidang 3 sisi utama, depan, kanan, atas. Apa ada selain depan, kanan, atas? Ada apa enggak? Ada. Nah, ini adalah depan, kanan, atas ini adalah pandangan utama. Berarti yang sering dipandang. Berarti kalau kurang pandangan depan atas dan samping kanan kurang, maka ditambah pandangan samping kiri atau ditambah pandangan samping pada bawah. Berarti kalau kurang pakai banyak. Apa itu pandangannya ditambah banyak? Kalau masih kurang, jelas gambarnya. Kemudian apa fungsinya? Sebagai informasi tentang bentuk benda dari 3 pandangan utama, sisi depan, kanan, dan atas. Informasi apa? Ukurannya. Jadi kalau di itu nanti di bengkel, nanti dilihat sesuai kenyataan, gambarnya sesuai kenyataan apa enggak? Berarti harus sesuai dengan kenyataan. Kemudian kedua, informasi ukuran benda pada gambar yang sama seperti benda aslinya. Jadi kalau gambarnya panjangnya 1 cm ya
bentuknya 1 cm. Itu kalau perbandingan 1:1, berarti nanti ada perbandingan gambar, ada 1:2, diperbesar maupun diperkecil. Seperti pelajaran matematika ya, ada kuadran 1, ada kuadran 2, 3, dan 4. Jadi ya, kalau matematika kan langsung kayak gini ya. Nah, ini pakai 3 dimensi biar sampai jelas. Kuadran 1 benda yang diproyeksikan. Yang ini horizontal, kemudian itu kuadran pertama kita proyeksi terhadap bidang-bidang proyeksi yang di sampingnya, maka caranya adalah proyeksi kuadran pertama, proyeksi sudut pertama. Nah ini yang di sini kuadran 1 itu pakai proyeksi gambarnya gimana? Nah ini gambar 3 dimensi, yang ini gambar yang 2 dimensi. Jadi 2 dimensinya pakai kuadran 1 ini. Jadi pandangan bawahnya berupa lingkaran, yang ini berupa kayak apa itu kerucut ini ya. Nah, ini pakai proyeksi Eropa. Kemudian kuadran 3 letaknya di mana? Berarti Amerika. Berarti yang ini Eropa, yang ini Amerika. Bedanya di mana? Kalau kita pakai pandangan samping kanan dan pandangan atas, pandangan atasnya sama, lingkaran sama seperti ini. Pandangan samping kanannya adalah berupa kerucut kayak gini ya, seperti kayak kerucut gitu ya. Ini perbedaannya. Ini proyeksi sudut ketiga Amerika. Nah, tadi kan di sini ya Mas ya, kuadran 3. Ya. Nah, ini contoh. Nah, dilihat. Berarti pandangan atasnya di sini. Gambarnya kayak gini. Sampai lihat dari sini. Ya, betul enggak? Nah, berarti letaknya nanti gambarnya di sini. Nah, ini contohnya. Nah, layar monitor. Nah, dari tampak depan, samping kiri, samping kanan, tampak atas, tampak belakang. Ini tampak belakang. Ini contoh ya, biar lebih jelas. Itu ya. Nah, ini untuk Amerika. Ini kemudian bedanya dengan Eropa. Bedanya dengan Eropa. Nah, ini pakai kuadran 1. Berarti pakai sudut pertama atau kuadran 1, yaitu ini. Proyeksi Eropa yaitu pakai kuadran 1. Jadi depannya di sini, kemudian kanan, kemudian pandangan atas. Berarti kebalik, ya dibalik kayak itu. Kebalik. Kalau Amerika yang ini di sana ya, yang kiri di kanan. Nah, ini kenapa kok kebalik? Seperti mobil di Asia dan di Eropa, mobilnya itu ada setir kanan dan setir kiri. Berbeda, berarti apa? Berarti dibalik. Sudah dibalik. Ini ya. Ini proyeksi kanan, depan dan atas. Ini untuk proyeksi dari Eropa. Nah, ini formatnya kayak gini. Pandangan depan, pandangan bawahnya ditaruh atas, yang atas ditaruh bawah, yang kiri ditaruh kanan, yang kanan ditaruh kiri, baru belakang. Ini kebalikannya. Kemudian simbolnya juga dibalik. Iya. Nah, ini perbandingannya. Tadi sudah cara Eropa dan cara Amerika. Berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya gimana? Ada yang tahu? Nah, kesimpulannya proyeksi ortogonal adalah proyeksi dengan mengubah pandangan dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Untuk mengetahui bentuk secara detail, yaitu pandangan depan, atas, dan samping atas.
Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Nanti. Ada yang kurang jelas dari materi saya tentang proyeksi ortogonal? Ayo silakan bertanya dulu. Mungkin ada yang ditanyakan. Kenapa proyeksi Amerika dan Eropa sering menggunakan Ini ada pertanyaan mengapa gambar Amerika dan Eropa sering digunakan dalam gambar teknik. Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Tadi sudah dijelaskan bahwa Amerika dan Eropa adalah sebagai gambar standar internasional yang mudah dipahami. Jadi semua negara itu sama nanti, baik Amerika proyeksi Amerika maupun proyeksi Eropa. Karena tadi apa? Sebagai bahasa teknik secara internasional. Ya. Ada yang lain? Ya. Akan boleh gambar pandangan bolak-balik. Oh iya, gambar pandangan dibolak-balik. Nah ini, maksudnya ini mungkin. Ya. Nah ini dibolak-balik. Oh, kita harus sesuai dengan format dari proyeksi Eropa. Ini sudah distandarkan, jadi nggak boleh belakang ditaruh sini. Itu nggak boleh karena itu sudah standar. Nanti yang membaca nanti tambah bingung kalau dibolak-balik. Untuk sekarang sebelum kita kerjakan dulu ya, nanti saya beri soal, boleh berkelompok. Nah, nanti saya berikan LKPD-nya. LKPD-nya ini sudah saya berikan gambar 3 dimensi. Untuk ukurannya sembarang. Saya hanya ingin tahu sampai bisa pada itu membayangkan. Boleh menggunakan proyeksi Amerika, boleh menggunakan proyeksi Eropa. Ini LKPD-nya saya berikan per kelompok aja ya. Nanti biar sampai bisa menggambarnya. Nah, yang dipakai hanya saya membutuhkan pandangan atas, depan, dan sampai kanan. Boleh dicoret. Berarti sampai tulis nanti proyeksi Amerika, kemudian kayak apa? Itu dirubah dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Oke, silakan dikerjakan. Sampai bisa browsing lewat ChatGPT juga bisa, atau begini gambarnya kayak apa? Gambarnya yang dibuat seperti ini ya. Di LKPD dulu. LKPD-nya tadi gini ya. Ya. Nah ini silakan dikerjakan bagaimana. Nah ini 3 dimensinya. Ini sampai boleh pakai Amerika, boleh pakai Eropa. Nah kemudiannya gini aja wis. Yang kelompok 1 dan kelompok 2 Amerika. Yang ini dan ini Eropa. Oke, silakan dikerjakan. Salah tidak apa-apa, karena kita kan ya belajar ya. Kita harus sering berlatih terus. Bagaimana kamu membayangkan ini dilihat dari samping depan, yang ini depan ya, yang ini samping kanan, yang ini adalah atas. Silakan dikerjakan. Gambarnya kayak apa nanti? Ayo mas, kelompok 3 silakan pakai Eropa ya. Yang ini pakai Amerika. Nanti gambarnya 3 dimensinya kayak apa? Bagaimana kalau lihat di ChatGPT?
Ayo silakan di chat GPT, gambarnya itu di drag ke chat GPT. Ayo, bagaimana caranya? Bagaimana untuk mengetahui pakai AI? Biar kamu lebih mudah, gimana? Tapi ya bisa, kita harus tidak boleh tergantung dengan AI. Karena apa? Kalau sedikit AI sampai menjadi apa? Kecanduan sehingga sampai masa bodoh ya. Jadi ini untuk membantu dan dimodifikasi. Itu ya. Jangan dikerjakan ulang. Dia kalau chat GPT-nya pada prompt-nya perintah kamu salah, berarti hasilnya juga salah. Ya. Nah, ini chat GPT kamu pakai apa gimana? Buatkan apa? Buatkan proyeksi. Proyeksi Amerika ya. Seperti gambar berikut. Gambar berikutnya kita apa? Cari gambarnya tadi ya. Gambar kamu tadi di mana? Nah ini gambarnya ya tadi ya. Baru tekan enter. Nah, bisa nggak untuk chat GPT membuat gambar pandangan Amerika dari ini masih AI masih apa? Masih loading untuk membuatkan gambarnya. Nah, ini contohnya. Nah ini sudah ini nampak jelas ini. Mulai jalan ini. Jadi ini kita kolaborasi gambar teknik dengan AI. Apakah AI itu selalu benar? Berarti kita harus apa? Dimodifikasi bila ada kesalahan. Nah ini hasilnya yang saya pakai AI ini. Pakai AI. Apakah betul? Ayo lihat. Betul atau enggak? Ayo nanti kita lihat. Ini saya pakai pandangan apa? Proyeksi Amerika ya? Saya pakai AI, pakai chat GPT. Dari 3 dimensinya ini menjadi yang ini. Ini Amerika, ini Eropa. Untuk apa? Ngecek ya hasil AI saya yang pakai chat GPT ini sudah benar apa tidak? Ayo, nggak apa-apa. Pakai Amerika dan Eropa. Gimana? Sudah chat GPT-nya sudah dapat hasilnya. Silakan digambar. Untuk ukurannya sembarang. Yang penting saya tahu apa itu objek yang digambar, yaitu pandangan atas, pandangan depan dan sampai kanan. Nanti kalau sudah selesai bisa difoto ya, dikirim WhatsApp ke saya. Atau hasilnya itu di-download, dikirim ke saya. Ya, ada yang ditanyakan? Yang ini adalah pandangan depan, yang ini adalah pandangan samping kanan, yang ini adalah pandangan atas. Bagaimana hasilnya? Silakan untuk dikerjakan. Aku harus pandai-pandai membayangkan. Oh, benda ini kalau dilihat dari depan itu kayak apa, dari atas kayak apa, dari samping kanan kayak apa. Ya, baik proyeksi Amerika maupun Eropa. Ya. Memang agak sulit ya membayangkan ya. Jadi melatih apa ya saya. Ya, imajinasi kamu. Kemudian dipadukan dengan sampai chat GPT ini. Atau pakai begini boleh dengan perintah prompt. Perintah prompt kamu. Betul apa salah perintah kamu nanti? Nanti diaplikasikan ke AI-nya ini.
yang dipadukan dengan air. Imajinasi kamu tentang 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Kemudian digabungkan dengan air, apakah betul? Gambarnya sesuai. Bagaimana untuk gambarnya sudah selesai? Oke. Kalau sudah bisa dikirim ke saya gambarnya. Baik kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti kita cek bersama-sama gambarnya yang benar kayak gimana. Bagaimana sudah selesai? Oke, untuk kalau sudah selesai silakan dikirim ke WhatsApp saya atau gambarnya dari gambar kamu boleh, dari chat GPT kamu yang dari hasil gambar juga boleh. Nanti kita bahas. Oke, silakan dikirim. Kalau yang sudah gambarnya, yang kelompok 1 dan 2 adalah Amerika, yang kelompok 3 dan 4 adalah Eropa. Kelompok 1 bisa dikirim. Nah, ini hasil dari kelompok 1. Ini gambarnya yang 3 dimensinya ini. Ini pakai proyeksi apa? Amerika ya? Nah, berarti depannya kayak gini, kemudian kanan, ini depan dari sini ya. Nah, ini depannya dari sini, lihat. Ini ada lubang, ini juga ada kotak, ini bayangan kotak, ini ada apa yang dipotong miring. Nah, ini betul. Untuk pandangan depannya sudah betul, oke. Kemudian pandangan atasnya, dilihat dari sini. Ini ada lubang, maaf kotak ya ini ya. Kemudian ini bayangan dari lubang. Kemudian ini ada potongan miring, ada potongan miring juga. Betul yang atas dan sampai kanan ya. Sampai kanan dari sini berarti lihatnya dari sini. Ini ada papannya, kemudian ada lubang bayangannya, kemudian ini separuh gambarnya. Oke, sudah betul. Terima kasih untuk kelompok 1, beri tepuk tangan. Ayo kelompok 2 gimana? Silakan. Sudah dikirim? Sudah. Saya cek dulu ya kelompok 2-nya. Ini kelompok 2. Oh, pakai gambar ini ya. Oke. Ini hasil dari kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2 ini tetap proyeksi Amerika ya. Nah, proyeksi Amerika lubangnya di sini. Nah, apa salah? Berarti ya. Pertama, ini untuk depannya ada kekeliruan ya. Ini lubangnya sebenarnya ada bayangannya di sini ya. Nah, ini kebalik. Terus ini juga kebalik juga ya.
Yang ini seharusnya dari sana kelihatan semua. Nah, ini masih kurang ini ya. Yes, nggak apa-apa. Kita akan belajar. Nanti dibenerin ya. Di rumah dibenerin. Gambarnya nanti kayak apa? Ya. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Ini beda ya, warna proyeksi Eropa. Ini Eropa. Gambarnya kayak dibalik, hanya dibalik aja. Oh ini dibalik berarti ya pandangan depan ada di sini ya. Yang ini pandangan samping kanan ditaruh kiri ya. Ini pandangan atas ditaruh bawah. Yang ini sudah betul. Yang pandangan depannya oke, betul. Samping kanan oke, sudah betul. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Ini hasil untuk kelompok 4. Yang ini apa ini? Salah ini? Oh, yang ini keliru ya. Berarti kelompok 4. Berarti kita lihat dari pandangan samping kanan. Ini pakai Eropa ya? Ya. Depan dulu, kemudian depan. Ini ada bayangannya. Lubangnya mana ini? Lupa ya, lubangnya nggak ada. Wah, ini kurang lubang ini ya. Nah, ini kurang lubangnya. Lubangnya nggak ada yang lubangnya. Kemudian pandangan atas ditaruh bawah. Oh, ini ada ini. Bayangannya lubang. Sudah betul, untuk pandangan atasnya betul, pandangan samping kanan. Oh ini ada lubangnya, ada kotaknya betul. Berarti hanya pada depan aja yang kurang lubangnya aja ya. Oke, berarti sudah mengerti, hampir semua lah mengerti ya untuk pandangan Amerika dan Eropa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang tanya kan? Tidak ada. Dari hasil dari kita refleksi dulu ya. Jadi gini ya. Dilihat kita refleksi dari gambarnya tadi yang nah ini ya. Tadi gambarnya ini yang dari pandangan depan ya. Kemudian kita putar dulu gambarnya. Nah, kita putar. Nah, ini pandangannya kita putar-putar. Ini pandangannya kita mulai dari pandangan depan dulu. Nah, ini ya. Bisa bayangkan nggak ya? Kalian bisa bayangkan mudahnya ini. Ini kita putar-putar dulu biar tahu dimensinya kayak apa. Nah, ini pandangan dari depan. Ya, pandangan tadi. Nah, ini pandangan samping kanan. Nah, kemudian langsung pandangan atas. Itu ya. Tambah jelas ya dari gambar ini ya. Oke. Ini kita coba gambar dari tiga dimensi tadi. Ini pandangan depan ya. Nah, langsung dari sini. Di sini ada lingkarannya, ada bayangan yang kotak, kemudian ada yang miring, potong miring. Pandangan depannya. Kemudian pandangan samping kanannya. Ini pandangan samping kanannya, langsung tinggal. Nah, ini pandangan samping kanannya.
Berarti ini harus lurus. Lurus dengan ini, lurus dengan ini. Nah, lurus semua. Nah, ini pandangan lingkaran ya. Ini yang kotaknya, bayangannya. Sampaikan aja. Kemudian, nah ini pandangan dari atas. Ada kotaknya, ada bayangan dari lingkaran, dan ini ada meridian. Ada yang terlihat dari proyeksi Amerika dan Eropa? Hanya perbedaannya tadi hanya dibalik ya, Amerika dan Eropa. Itu kesimpulannya. Kemudian Amerika pakai apa tadi? Kuadran berapa? 3 apa 1? 3. Ayo lupa ya. Kemudian yang Eropa pakai kuadran 1. Nanti dibaca-baca lagi ya. Kemudian berlatih di rumah menggambar apa nanti diproyeksikan dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Oke, terima kasih. Sekarang adalah apa itu asesmen ya, mandiri. Silakan untuk dikerjakan kuis yang saya berikan ada di grup, yaitu tentang proyeksi ortogonal. Kodenya ada di belakang, silakan dikerjakan. Soalnya 12 itu. Soalnya 12. Dikerjakan mandiri ya ini. Kalau tadi kelompok, sekarang mandiri. Dikerjakan semampunya. Ya, nama materinya sudah diberikan. Gimana? Sudah selesai? Oke. Silakan untuk disubmit kalau sudah selesai. Gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Terus banyak berlatih ya. Berlatih untuk menggambar apa? Gambar teknik sebelum sampai kerja nanti. Kerja di perusahaan atau dimanapun. Berarti gambar itu pedoman utama untuk melaksanakan sebuah proyek atau pekerjaan. Ya. Jadi bagian gambar itu menggambar, nanti sampai yang melaksanakan. Jadi sampai minimal lah bisa membaca gambar, minimal gitu. Minimal bisa membaca gambar. Karena suatu proyek pastinya harus digambar dulu, nggak langsung jadi. Ada gambarnya, ukurannya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Jadi terus belajar, meskipun tadi ada yang salah dikit nggak apa-apa, ya, dalam proses belajar dan semangat terus ya. Selesai? Ya. Pelajaran sudah selesai. Marilah kita berdoa untuk menutup pelajaran ini. Silakan untuk ketua kelas, silakan berdoa. Bersiaplah doa mulai.